Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di majelis ilmu sore hari ini dengan Ibu-ibu Aisyah Demak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Rosdi Hanifah, biasa dipanggil Elsa. Saya dulu pernah sekolah di MBS Jogja 6 tahun SMP dan SMA. Kemudian alhamdulillah melanjutkan di Al-Azhar Kairo dan baru saja lulus per bulan September kemarin, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah bisa ikut aktif di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah Mesir sebagai sekretaris umum untuk periode ini. Sedikit cerita nih Bu mengenai Al-Azhar dan PCI Muhammadiyah dan Aisyah Mesir. Kalau kata Prof. Din Syamsuddin, Muhammadiyah dan Al-Azhar itu lana tarikhun ari. Orang Arab kalau mengatakan tarikhun ari berarti menunjukkan bahwa di situ ada sejarah yang panjang sekali, sejarah yang berharga. Kita mengenal kalau ibu-ibu pengajian ini pakai kitab Riyadhus Shalihin ya. Ada namanya kitab hadis lain namanya Bulughul Maram. Penulisnya namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah kakak kelas kami di Al-Azhar. Beliau dulu sekolah di Al-Azhar. Kemudian kita mengenal sejarawan sekaligus seorang filsafat, seorang filsuf bernama Ibnu Khaldun. Beliau juga dulu sekolah di Al-Azhar. Kaitannya dengan Muhammadiyah adalah kita mengenal yang namanya Muhammad Abduh, seorang tokoh mujaddid revolusioner Mesir yang kelak akan menjadi inspirasi Muhammad Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Sehingga kata Prof. Din Syamsuddin tadi, kita punya keterikatan, ketersambungan antara Muhammadiyah dan Al-Azhar yang sangat panjang sejarahnya. Kemudian kita mengenal Kiai Mas Mansur, Kahar Muzakar, Nyai Siti Badriah, semuanya pernah belajar ilmu agama di Al-Azhar. Hubungan anak-anak Muhammadiyah dan Al-Azhar saat ini juga cukup terbilang sangat dekat. Anak-anak Muhammadiyah yang ada di Mesir itu menjadi duta-duta persyarikatan yang ada di negeri para nabi. Uniknya Bu, PCI Muhammadiyah dan Aisyah Mesir adalah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah pertama yang ada di luar negeri. Justru didirikan oleh kaum mudanya Muhammadiyah sebelum ada PCIM Australia, sebelum ada PCIM Amerika, dan itu didirikan pada tahun 2002. Saat itu belum ada cabang istimewa luar negeri NU, belum ada cabang istimewa luar negeri Persis, Nahdlatul Wathon dan afiliatif lain. Justru pertama ada itu justru diinisiasi oleh anak-anak muda kita di Mesir. Saat itu ada Kiai Haji Anandekza, Kiai Haji Anizar, perempuannya ada Bu Anisya Kumala, semuanya sekarang sudah jadi tokoh hebat Bu di Indonesia. Kiai Anandekza dan Kiai Anizar mendirikan pesantren modern Tazaka di Pekalongan dan sekaligus menjadi masuk di kepengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Begitu juga dengan Bu Anisya Kumala, sekarang menjadi wakil rektor di UHMK Jakarta sekaligus masuk di struktur pengurus MUI pusat. Berdirinya Muhammadiyah Mesir pada tahun 2002 ini sebetulnya ada sejarah panjangnya juga. Embrionya itu ada saat tahun 1996. Ada namanya IKM, Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Saat itu belum ada pimpinan cabang Muhammadiyah, tapi ada semacam wadah di mana anak-anak kader Muhammadiyah bersilaturahmi di situ. Namanya IKM.
Salah satunya adalah yang baru-baru ini anak-anak PCM dan PCM Mesir temui, namanya Bu Ai Fatimah. Bu Ai Fatimah ini sekarang menjadi dekan di UHAMKA, Fakultas PAI. Dulu saat beliau belajar di Al-Azhar S1-nya belum ada PCIM dan PCIM Mesir, adanya IKM tersebut. Nah, IKM ini anak-anak yang kakak-kakak kami, senior-senior kami yang sekarang di Indonesia sudah menjadi tokoh hebat, yang dulunya merasakan masa IKM itu semasa dengan saat Ustaz Abdul Somad dulu belajar di Al-Azhar sekitar tahun 1995 sampai 2000-an. Kemudian datanglah generasi hebat, generasinya Kiai Haji Anang Reza, Aniza, Bu Anisia dan lain sebagainya. Saat itu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Kiai Anang Reza dan Kiai Aniza terbang dari Mesir ke Indonesia menghadap langsung Buya Syafi'i Ma'arif untuk memberikan proposal itu. Ingin bahwa kader-kader Muhammadiyah yang ada di Mesir ingin membentuk sebuah lumbung perkaderan ulama persyarikatan lulusan Timur Tengah yang ada di Mesir. Dan saat itu Buya Syafi'i Ma'arif langsung mengiyakan, karena ini adalah satu-satunya yang baru terjadi di Indonesia, ada pimpinan cabang istimewa luar negeri organisasi ada di Indonesia. Kemudian kalau di Aisyah juga punya TK Aba, kami juga punya TK Aba di Mesir. Dan TK Aba ini, TK Aba Kairo, menjadi amal usaha pertama Muhammadiyah yang ada di luar negeri. Itu sebelum ada sekolah Australia, sebelum ada sekolah di Malaysia. Amal usaha pertama Muhammadiyah yang ada di luar negeri justru dibentuk dan diinisiasi oleh kader-kader muda Muhammadiyah dari Aisyah. Didirikan pada tahun 2010, dibentuk juga bukan tiba-tiba dibentuk, tapi ada berbagai problem. Jadi saat itu ibu-ibu asal Indonesia yang ada di Mesir tiba-tiba curhat kepada mbak-mbak kami di Aisyah Mesir pada periode itu, bahwa anak-anak balita mereka ketika disekolahkan di sekolah Mesir kok karakternya beda dengan karakter Indonesia. Karakter orang anak itu keras, Bu. Kami waktu ketika di ruang kelas, perempuan duduk di atas meja, ada dosennya di depan tuh gak apa-apa. Teriak-teriak tuh gak apa-apa. Kalau kita kan benar-benar gak sopan. Nah ini banyak sekali perbedaannya. Di Mesir ada laki-laki pakai sarung tuh aib. Aib. Jadi orang-orang cowok-cowok mahasiswa yang ada di Mesir tuh kalau pakai sarung langsung diingetin para masyayikh, masuk. Karena itu aib. Jadi ada berbagai perbedaan budaya antara Mesir dan Indonesia, sehingga ketika anak-anak balita usia PAUD dan TK dimasukkan ke sekolah Mesir, ketika sampai ke rumah saat itu yang dicurhatin oleh ibu-ibu pada waktu itu, ketika sampai rumah malah karakternya langsung karakter orang Arab, kasar, keras gitu, naik ke meja teriak-teriak. Dari situ mbak-mbak kami saat tahun 2009 sampai 2010 itulah langsung kepikiran ingin mendirikan TK Aba Kairo pertama yang ada di luar negeri. Dan anak-anak PCIM dan PCI Mesir itu berbeda dengan PCI yang ada di luar negeri lainnya, Bu. Kalau PCIM Amerika, kemudian PCI Malaysia itu kan biasanya diisi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau di Mesir isinya mahasiswa-mahasiswi, Bu. Jadi kalau ibu-ibu itu statusnya ibu-ibu Aisyah, saya juga ibu-ibu Aisyah di Mesir. Meskipun seharusnya usia saya kan masuknya IMM atau Nasional Aisyah ya. Tapi saya di sana kalau status saya sebagai kader Muhammadiyah ya ibu-ibu Aisyah. Kalau ada acara ya saya pakai batik Aisyah, kemudian koordinasi, konsolidasi dan rapatnya dengan Bu Orbayina yang sekarang ketua umum Aisyah Pusat. Kemudian periode lalu juga dengan ibu-ibu Aisyah, Bu Siti Aisyah yang saat itu menjadi ketua MPK pimpinan pusat Aisyah, seperti itu. Jadi kami sebagai kader Muhammadiyah yang ada di Mesir seringnya justru bekerja sama
bahkan kami masih muda, bahkan banyak yang masih single belum menikah gitu. Kemudian salah satu istimewanya Muhammadiyah dan Aisyah Mesir juga adalah saat Kiai Aniza dan Kiai Anamikza mengajukan ide proposal membentuk PCI Muhammadiyah dan Aisyah Mesir saat itu ke Buya Syafi'i Ma'arif, Allah yarhamhu, ada 3 tugas pokok yang dimiliki oleh PCIM dan PCIA Mesir. Yang pertama adalah sebagai lumbung perkaderan ulama di tengah persyarikatan. Kita kan sering mendengar Ibu Muhammadiyah ini kekurangan kader ulama, kekurangan kader yang memahami kitab Taurat, kekurangan kader ulama yang hafal Al-Quran. Nah, dengan didirikannya PCIA Mesir dan PCIA Mesir ini, Muhammadiyah tidak akan kekurangan kader ulama ini. Kemudian yang kedua adalah menjadi mediator atau kepanjangan tangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di Indonesia untuk menjadi duta persyarikatan di Mesir. Kami beberapa kali membantu pimpinan pusat Muhammadiyah, baik itu Prof. Din Syamsuddin, kemudian Prof. Haidar Nasir, dalam menyambungkan kerjasama atau menyambungkan silaturahim dengan berbagai lembaga keagamaan yang ada di Mesir. Salah satunya ya Darul Ifta, kemudian Al-Azhar. Nah, salah satu proyek besarnya Bu, ini patut bersama kita syukuri. Proyek besar yang saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman PCI dan PCI Mesir adalah mentajlid atau memperbarui MOU antara Muhammadiyah dengan Al-Azhar. Jadi saat ini Bu, afiliatif keagamaan Indonesia yang sudah taken MOU dengan Al-Azhar untuk memberikan beasiswa besar-besaran, kemudian pertukaran dosen dan pelajar, itu baru MU saja. Dan itu benar-benar sudah terrealisasikan. Banyak sekali teman-teman MU yang langsung masuk begitu saja Al-Azhar tanpa tes dan mendapatkan beasiswa full, mendapatkan asrama yang gratis, asrama yang mewah, uang saku yang banyak dari Al-Azhar karena MOU tersebut. Padahal Muhammadiyah persyarikatan kita sudah pernah melakukan MOU dengan Al-Azhar pada tahun 2003 saat Prof. Din Syamsuddin yang saat itu menemui Grand Syekh Al-Azhar langsung, menjadi jabatan beliau masih menjadi wakil ketua Muhammadiyah. Saat itu Grand Syekh Al-Azhar masih bukan yang sekarang, masih Syekh Tontowi. Saat ini beliau sudah meninggal, digantikan dengan Grand Syekh yang baru. Sehingga proyek besar, dan mohon doanya juga Ibu, semoga MOU ini segera selesai, segera sukses dan berhasil, sehingga anak-anak Muhammadiyah yang ingin belajar di Al-Azhar tidak perlu tes lagi, langsung masuk dengan beasiswa full. Untuk saat ini itu pesantren atau sekolah Muhammadiyah yang sudah melakukan kerjasama penyetaraan ijazah atau istilahnya muadalah dengan Al-Azhar baru 2, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jogja dan MBS Jogja, Muhammadiyah Broadcast School Jogja. Sehingga anak-anak Mu'allimin atau anak-anak MBS Jogja kalau ada yang ingin ke Al-Azhar itu langsung tanpa tes, dan bahkan mendapat banyak keistimewaan kalau kita ijazahnya disetarakan dengan Al-Azhar. MBS Jogja juga baru-baru ini alhamdulillah sudah melakukan penyetaraan ijazah juga dengan Universitas Islam yang ada di Madinah. Nah, harapannya ketika MOU antara Muhammadiyah dan Al-Azhar ini selesai dan berhasil, kita bisa mengirimkan banyak kader-kader Muhammadiyah, tidak hanya dari MBS Jogja dan Mu'allimin, tapi dari pesantren-pesantren lainnya, MBS Klaten, MBS Zam-Zam yang ada di Banyumas dan sebagainya, ke Al-Azhar dengan cuma-cuma dan tanpa tes. Kemudian PCIM Mesir itu adalah salah satu PCIM yang sudah mandiri secara finansial, Bu, alhamdulillah. Jadi ketika kita punya event-event, kita tidak pernah lagi alhamdulillah mengirimkan proposal permohonan dana ke pimpinan pusat, karena kita sudah punya anak usaha sendiri. Kita punya hotel namanya MDI. Monggo Bapak Ibu-ibu kalau jalan-jalan ke Mesir silahkan nginep di hotel kami. Letaknya di samping sekretariat Markas Dakwah Muhammadiyah Mesir, MDI. Itu dulu sempat viral juga di salah satu akun sosial media Muhammadiyah. Kalau ibu-ibu ada cerita
Muhammadiyah garis lucu, kok ini ada pamflet promosi hotel Muhammadiyah tapi bayarnya pakai dolar, kan itu di luar negeri soalnya gitu, jadi bayarnya pakai dolar. Kemudian tadi salah satu tugas pokok, fungsi pokok adanya PCM dan PCM Mesir adalah adanya lumbung perkaderan ulama Timur Tengah, Persyarikatan Muhammadiyah, dan ini benar-benar direalisasikan betul oleh bapak-bapak di pimpinan pusat saat itu. Musyawarah Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir tahun 2018 hadir saat itu Prof. Haidar Nasir, kemudian Ketua Umum Aisyah Pusat juga, kemudian saat itu ada Prof. Hilman Latif yang menjabat sebagai Ketua Lazis Pusat yang saat ini sudah menjadi Dirjen Haji Republik Indonesia, itu datang langsung ke Markas Dakwah Muhammadiyah untuk melantik dan ikut bersama musyawarah cabang teman-teman PCM dan PCM Mesir. Di momen itu Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir ada sedikit percakapan unik. Prof. Haidar Nasir saat itu selesai mandi di kamar mandi Markas Dakwah Muhammadiyah Mesir, kemudian bilang ke salah satu wakilnya saat itu ikut ke Mesir, mengatakan, Pak, kita sepertinya harus benar-benar menggelontorkan dana untuk kader-kader kita calon ulama Timur Tengah ini. Dan saat itu dijawab oleh wakilnya, oke. Saat itu juga turun 2 miliar untuk pembangunan Markas Dakwah Muhammadiyah Mesir yang saat ini alhamdulillah menjadi sekretariat paling megah milik mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Itu berkat bantuan pimpinan pusat Muhammadiyah, Bu. 2 miliar itu benar-benar alhamdulillah dan masya Allah mewah, kemudian fasilitasnya lengkap. Kami bisa membangun hotel itu juga karena bantuan 2 miliar tersebut dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian di momen itu juga Prof. Hilman Latif itu istilahnya asalnya pros, bilang ke kakak-kakak PCM dan PCM Mesir, saya pengen diriin Lazismu Mesir, Lazismu cabang istimewa Mesir. Saat itu, hari itu juga langsung ketok palu didiriin, dan itu menjadi Lazismu pertama milik Muhammadiyah yang ada di Mesir. Per bulan November dan Desember ini, Lazismu Mesir turut sekali membuat bangga persyarikatan dengan menjadi kepanjangan tangan atau mediator dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan donasi Palestina milik Muhammadiyah yang jumlahnya triliunan, itu disambungkan oleh teman-teman di PCIM, PCIA dan Lazismu Mesir. Mesir kan perbatasan dengan Palestina, ya Bu, perbatasan dengan Gaza. Dan perbatasan itu namanya perbatasan Rafah. Perbatasan Rafah ini sangat sangat complicated, sangat sensitif, sehingga orang-orang kalau menyalurkan bantuan dari perbatasan Mesir ke jalur Gaza itu sangat ketat sekali. Pimpinan pusat Lazismu, MDMC dan Muhammadiyah Pusat memberikan mandat tugas kepada teman-teman PCM dan PCM Mesir untuk menjalankan tugas tersebut. Itu sangat besar, apalagi saat ini tuh bulan Desember sampai Januari adalah bulan-bulan di mana mahasiswa Al-Azhar udah harus vakum dari kegiatan non-perkuliahan, karena Januari awal sampai pertengahan Januari adalah masa-masa ujian 2 minggu. Dan persiapan ujiannya anak-anak Al-Azhar tuh gak bisa semalam 2 malam, gak bisa seminggu 2 minggu, harus sebulan sebelumnya. Jadi bulan Desember ini di tengah-tengah teman-teman PCI Mesir sedang belajar menyiapkan ujian, justru mendapatkan tugas yang begitu besar dan luar biasa dari bapak-bapak pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan alhamdulillah satu truk sudah lewat perbatasan dan sudah dalam proses memasuki jalur Gaza. Ini benar-benar buat bangga persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah Mesir juga punya amal usaha mediator, Bu. Mediator ini adalah semacam wadah untuk pemberangkatan mahasiswa baru Al-Azhar. Nah, jadi teman-teman kader-kader Muhammadiyah yang sudah lolos seleksi Al-Azhar itu diharapkan masuk mengikuti mediator
benar-benar murni untuk menolong Persyarikatan Muhammadiyah dan adik-adik Camabal Azhar ini. Jadi sudah harganya murah, amanah, dan benar-benar didampingi. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah Masjid juga punya cetak biru kaderisasi namanya. Dari pertama pemberangkatan itu di program seperti apa, kemudian tahun pertama seperti apa, tahun kedua, ketiga, sampai tahun keempat seperti apa. Dan saya salah satu kader yang turut merasakan manfaat dari cetak biru kaderisasi tersebut. Saat tahun ketiga sampai tahun keempat saya di Mesir sudah mau lulus, itu saya sudah mengisi plot-plot penting di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah Mesir. Juga antara dipaksa dan kewajiban juga disuruh mengisi beberapa kelas dan bimbingan adik-adik Camabal. Salah satunya ada learning assistant program, itu asistensi membaca kitab kuning. Kita pakai kitab Qiyamatuz Zaman, insya Allah kalau ada waktu bisa belajar bareng ibu-ibu. Itu kitab Qiyamatuz Zaman, pengarangnya Syekh Abdul Huda. Beliau adalah ulama yang pernah belajar di Al-Azhar juga. Beliau menulis kitab Qiyamatuz Zaman, Indah Ulama. Qiyamatuz Zaman itu kitab yang menceritakan tentang bagaimana para ulama salaf, ulama zaman dahulu itu memanfaatkan waktu mereka. Itu saya sempat asistensi adik-adik untuk membaca kitab tersebut. Kemudian adik-adik Camabal juga yang baru 1 tahun di Mesir, ada namanya program membaca qiraatul kitab, pelatihan membaca kitab gundul. Karena kalau di pesantren kan kita biasa membaca kitab berbahasa Arab, tapi masih dibimbing oleh ustaz sadarnya ibu, masih dikasih harokat, kemudian dibacain artinya di kelas oleh ustaz sadar yang di pesantren. Ketika kita sudah di Al-Azhar itu udah nggak ada kesempatan itu lagi, udah harus membiasakan diri membaca kitab gundul, bahasa Arab gundul, nanti mengartikan sendiri. Nah itu adik-adik Camabal Al-Azhar Muhammadiyah benar-benar kami dampingi dan kami bimbing sedemikian rupa sehingga banyak sekali anak-anak Muhammadiyah yang ada di Mesir itu mendapatkan nilai kumlot. Alhamdulillah. Jadi ini juga merupakan kebanggaan juga untuk kita Muhammadiyah yang katanya krisis ulama. Teman-teman di Mesir itu semangat keilmuannya tinggi. Tahun lalu itu kakak kelas saya sendiri Bu, anak MBS Jogja, namanya Mbak Opi. Waktu lulus di wisuda, namanya dipanggil menjadi peraih nilai tertinggi sejurusan akidah filsafat, mengalahkan mahasiswi yang ada yang asalnya dari Mesir. Nilainya itu hampir puntas, hampir 100% benar semuanya. Mahasiswi yang ada yang asalnya dari Mesir yang justru sudah terbiasa membaca kitab bahasa Arab, ngomongnya udah bahasa Arab, itu nilainya di bawah dia. Dan ini adalah kader Muhammadiyah dan Aisyah Mesir. Saat itu Mbak Opi menjadi ketua 1 PCI Aisyah Mesir. Jadi alhamdulillah teman-teman PCI dan PCI Mesir itu selain nilainya bagus-bagus, kuliahnya lancar, banyak yang hafid 30 juz, juga organisasinya lancar Bu. Organisasi jalan, kuliah jalan, tahfidz jalan, talaqi jalan, alhamdulillah. Keistimewaannya PCM juga kalau misalnya ada event di PCIM, acara di PCIM yang ternyata bertabrakan dengan jadwal kuliah, ketua PCIM dan PCIM itu langsung nyuruh anak itu pulang sekarang, kuliah, jangan ke markas dakwah. Dan keistiqomahan ini yang selalu membudidaya, menyumbut di kalangan kami di PCIM dan PCIM Mesir. Kemudian amal usahanya lagi, Aisyah Mesir itu kami punya, saat di Muktamar juga kami membawa itu. Ibu-ibu muda Aisyah Mesir, mbak-mbak Aisyah Mesir yang ada di PCIM Mesir itu punya amal usaha namanya AXH, Aisyah Production House. Jadi semacam kayak karya tangan gitu Bu, merajut, kemudian menjahit, bikin tas, itu semuanya pakai tangan mbak-mbak Aisyah Mesir sendiri, teman-teman saya. Dan saat Muktamar Muhammadiyah di Solo kemarin, kan kami ada stand PCI Mesir, kami menjual itu dan ternyata alhamdulillah dari ibu-ibu Aisyah seluruh Indonesia tertarik untuk
eh, pasar Aisyah Production House ini juga cukup laku keras. Kami alhamdulillah untung banyak sehingga ini membantu kemandirian finansial kami. Kemudian kami juga punya usaha hotel tadi, kemudian mediator. Saat Ramadan itu Lazismu Mesir melakukan TOTR, takjil on the road. Kalau semboyannya Lazismu kan berbagi untuk negeri kan Bu. Kalau Lazismu Mesir ditambahin berbagi untuk negeri, berbagi untuk luar negeri. Karena takjil on the road saat Ramadan itu kami membagi-bagikannya ya bukan hanya untuk warga Indonesia tapi untuk orang-orang Mesir juga di jalanan gitu. Senang ada banyak sekali pengemis-pengemis Mesir jalan diberikan. Ya mereka di jalanan melihat ini ngapain anak-anak Indonesia badannya kecil-kecil kan Bu. Kami kalau sama orang-orang Mesir kan badannya kalah jauh. Ini ngapain anak-anak kecil badannya kecil di pinggir jalan bagi-bagiin makanan. Tapi alhamdulillah itu justru menebar kebermanfaatan. Kemudian PCI Mesir dan PCI Mesir juga dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator persyarikatan, banyak sekali kampus-kampus Muhammadiyah yang melakukan pengabdian masyarakat dosennya ya Bu di Mesir, dan itu atas bantuan PCI dan PCI Mesir juga. Jadi selain menjadi mahasiswi dan mahasiswa, kemudian menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kami juga menjadi duta atau kepanjangan tangan. Kami sering sekali melakukan rapat, kemudian melakukan pertemuan penting dengan tokoh-tokoh yang ada di Mesir untuk membantu persyarikatan Muhammadiyah, dosen-dosen kampus Muhammadiyah dalam melakukan MOU ini dan pengabdian masyarakat. Salah satunya terbaru kemarin dari UMK Jakarta itu ada 4 dosen, salah satunya yang dekan Fakultas PAI itu datang ke Mesir melakukan pengabdian masyarakat. Nginepnya juga di hotel MD Inn milik PCI Mesir, kemudian melakukan MOU ke berbagai pihak Al-Azhar yang kami dampingi terus. Alhamdulillah saat itu saya juga ikut mendampingi ibu-ibu dosen ini bertemu dengan salah satu penasehat perempuan pertama Grand Sheikh Al-Azhar, namanya Dr. Nahla As-Sa'idi. Beliau punya hubungan yang sangat erat sekali dengan Profesor bin Syamsuddin. Sering teleponan, udah kayak sahabat banget lah kalau sama Profesor bin Syamsuddin. Nah itu juga melakukan pertemuan dengan itu, kemudian melakukan pertemuan dengan berbagai lembaga keagamaan yang ada di Mesir. Ada juga dosen-dosen dari UNISA, dosen-dosen dari UMS melakukan pengabdian masyarakat di Mesir. Mungkin itu dulu ya Bu cerita singkat tentang Muhammadiyah, Aisyah dan Al-Azhar. Sambil nunggu satu soalnya belum datang ya Bu? Belum. Okay. Untuk saat ini informasi sambil menunggu satu soalnya ya Bu. Informasi yang saya dengar kalau tidak salah, adik-adik yang pengen melanjutkan di Al-Azhar itu sudah tidak dibuka lagi tes untuk Al-Azhar selain bagi pesantren yang memiliki muadalah atau penyetaraan ijazah dengan Al-Azhar. Makanya oleh Prof. bin Syamsuddin, kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah dan teman-teman PCM dan PCM Mesir ini terus dikejar terus sehingga nanti kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Mesir tidak hanya anak-anak MBS Jogja dan Malang ini saja, tapi dari MBS Plera juga ada, ini juga pesantren Darussalam Muhammadiyah juga insya Allah nanti ada. Mohon doanya bersama Ibu semoga segera lancar supaya tidak hanya teman-teman NU saja yang mendapat keistimewaan itu, tapi juga teman-teman Muhammadiyah juga segera mendapatkan keistimewaan tersebut. Cukup sekian Ibu ceritanya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathul qorib.
Bismillah, ini ada request, ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan sanad. Ini juga kemarin banyak sekali yang tanya ke saya, sanad itu apa? Ini juga saya tadi lupa menjelaskan juga sih Bu. Salah satu keistimewaan Al-Azhar itu tradisi sanadnya benar-benar dipegang teguh dari dulu, dari zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Khaldun. Tahu Imam Syafi'i? Beliau itu dulu belajar di Mesir. Saat itu Al-Azhar belum ada, tapi belajar di Mesir. Sehingga Imam Syafi'i ini yang menjadi salah satu imam kabir, mu'tabar mazhab fikih Islam agama kita, itu menjadi murid yang termasuk embrio berdirinya Al-Azhar di kemudian hari. Dan Imam Syafi'i itu lahirnya di mana Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Di mana Bu? Imam Syafi'i lahirnya di Palestina. Tapi papa beliau di mana? Di Mesir. Ini menjadi bukti bahwa langkah terakhir perjalanan keilmuan Imam Syafi'i itu berada di Mesir. Berbagai, kalau di mazhab Syafi'i itu kita punya kalau ada di agama lain selain Islam kan ada kitab lama, kitab baru gitu ya, perjanjian baru, perjanjian lama. Di mazhab Syafi'i juga ada yang baru dan juga ada yang lama. Dan ini dipengaruhi oleh perjalanan keilmuan Imam Syafi'i dari yang semula di berbagai negeri di penjuru Arab menuju perjalanan terakhir keilmuan beliau di Mesir. Sehingga makam beliau berada di Mesir dan dekat sekali dengan Masjid Al-Azhar. Tuh kemarin juga banyak sekali pimpinan bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Indonesia ketika kunjungan ke Mesir itu kami selalu bawa ziarah ke Imam Syafi'i. Dan ya beliau juga tidak yang kemudian tidak berdoa, tapi di situ rasa takdir kita ketika memasuki makam Imam Syafi'i itu mengalir deras itu, bahwa beliau itu pusat keilmuan mazhab Syafi'i, jasanya itu ada di depan kita gitu. Nah, dari zaman Imam Syafi'i, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh dan lain sebagainya, itu selalu merasakan budaya keilmuan yang namanya sanad di Al-Azhar. Apa itu sanad? Sanad bahasa Arabnya itu rantai. Rantai. Sanad itu rantai ketersambungan. Di Islam itu salah satu keistimewaan Islam adalah sanad dan nasab. Nasab di Islam itu penting. Makanya sering kalau orang meninggal kemudian kita berdoa, mendoakan orang itu kan ada bin dan bintinya. Nasab itu penting. Selanjutnya keistimewaan Islam adalah sanad. Sanad itu ketersambungan, baik itu dalam bidang hadis, dalam bidang Al-Quran, dalam bidang keilmuan fikih, tauhid, tasawuf. Itu orang kalau mau belajar harus punya sanad. Apalagi ketika orang ini akan mengajarkan ke orang lain lagi. Kita lanjutkan nilai waktu. Ibu Nasrul Minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.